Tapi yang 258 juta, yang 180 juta insya Allah yang untuk ketahanan pangan itu kita ada kerjasama. Masing-masing Pokmas kita beli 5 juta. Bahannya dari residu plastik. Ini kebetulan Tas plastik. kresek, ya tas kresek yang tidak bisa dimanfaatkan. Siap. Kita gunakan piala. Ya, kita sampai di dulur-dulur jenis hari ini. Aduh, wih, ikannya bagus-bagus ini. Ada lumayan, ada ikan yang harus di ini. Inilah. Inilah tempat lahirnya Daniwa ini. Bentar, orangnya kok sepi ini, pada kemana ini? Assalamualaikum, kopinya aja dulu inilah. Minum kopi dulu. Alah, udah habis. Alah, kopi ini wis entek kabeh. Rokok edok, rokok akeh ya. Bentar. Nah. Ini pulau manusia ikan ini kalau di One Piece ini. Keren gini ya. Ini wong-wong ini. Ntar dulu kita ketemu sama orangnya. Di sini berubah anak sini gimana. Oke, inilah P2MKP Dunia Air yang berada di Jenisari. Kono paling. Nah, itu Pak Sikin itu. Loh, assalamualaikum. Nah, ini lagi panen rambutan ternyata. Alhamdulillah. Sehat Pak. Bek kari ngicipi Pak. Panen rambutan. Bikin. Kolam-kolamnya masuk. Kolamnya kakek ini nenek. Nah inilah tujuan kampusnya air, ketemu orang-orangnya ntar. Oke. Pak Gepeng sedang mempersiapkan minuman ini. Pak Gepeng, ini dari mana ini tamunya? Tamunya dari Bali, dari Dinas Perikanan Kabupaten Provinsi Bali. Mau studi banding ke P2MKP Dunia Air yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Siap. Inilah P2MKP Dunia Air yang berada di Jenisari, Genteng. Pak Gepeng ini sebagai pengurus, yaitu bendahara, sebagai nyekeli duit, makanya mentol tase. Wah. Sampai di tempat nomor 2 kamar mandi. Kamar mandi. Oke, siap.
ikan liar nanti di depan ada. Ya, yang baru masuk nanti. Ya, Bapak Haji nanti timur juga ada Pak Poket. Kita duduk dulu Pak ya. Kita dari Buleleng. Leleng Pak ya. Kan juga beda kafe kan tapi Tapi nggak ada kolamnya kan Pak? Ada kolam ini. Wah, berapa feet? Misinya waktu itu untuk manajemen pelatihan, bagaimana lembaga pelatihan ini bisa mengatur, memanage, bahkan sampai bisa profit. Kalau di usaha itu kan profit yang ditarget. tapi lebih ke pertanian. Ada perikanan tapi nggak ini. Tidak seberapa ya. Ya memang sebenarnya empat itu juga boleh untuk perikanan kan. Tapi kalau pelatihannya kebanyakan Di pertanian. kolam juga di tempat situ kan nggak banyak. Ada kolam lilinya tapi cuma 3 berapa 4. Kalau di wilayah kami ini kan lebih diberatkan untuk skala rumah tangga Pak, jadi kolam pekarangan. Dulu dinas tahun 2012 masih ya? 2012 itu kan ada launching namanya gerakan 10.000 kolam pekarangan. Jadi misi kita memang di situ. Jadi bagaimana mengembangkan pelaku usaha baru di bidang budidaya tawar berbasis pekarangan. Di skala rumah tangga tentu dengan latar belakang ya, latar belakang kenapa skala rumah tangga keterbatasan. Di era itu perikanan di Banyuwangi juga belum begitu terkenal, sehingga budidaya ikan ini bukan sebagai tujuan utama kan. Banyak orang yang mau usaha budidaya ikan berlatar belakang karena usaha yang lain atau pelarian dari usaha yang sudah belum tikar, mencoba usaha perikanan karena dianggap di perikanan ini kan modalnya kecil. Hanya kan selalu berpikir gitu. Itu juga tantangan bagi kami di BDNKP. Di istilah itu kan pendekatan pada orang dewasa kan. Jadi, orang itu lebih mudah meniru. Jadi ketika kita melakukan usaha, dia tertarik untuk mengikuti dan pasti berpikirnya bukan teknik budidayanya, analisis usahanya bukan. Nanti kalau sudah panen jualnya kemana? Pertanyaannya di situ. Belum memahami dasarnya langsung berpikirnya pada orientasi hasil. Itu rata-rata pelaku yang mau bergerak, yang akan bergerak, berpikirnya hasilnya dulu. Nah, ketika kita ketemu teman-teman yang seperti itu, mereka berpikir juga dan kita mencari terobosan. Kita lihat lokasinya, hanya ada pekarangan sempit. Modal kamu berapa yang sudah ada? Ya belum punya. Ya usaha kolam terpal. Dengan kolam terpal 1, 2, mungkin luasan 3 lawan 4 meter, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup ini juga tantangan lagi. Dinas juga dibantu dengan program dari dinas, akhirnya ada bantuan kolam terpal untuk suksesi gerakan 10.000 kolam. Jadi dinas nanti dari kebijakan dan anggaran, kita di BDNKP untuk SDM-nya. Jadi ya BDNKP juga bukan hal yang asing dari bapak-bapak kan, namanya juga pusat pelatihan mandiri. Ya mandiri. Jadi kita tidak ada ketergantungan kepada pihak manapun,
cuman latar belakang kami itu dari sentuhan dinas diarahkan ke balai, kemudian di SK-kan melalui Puslaplit KP. Itu PDAMKP. Misinya adalah kita untuk menumbuh kembangkan pelaku-pelaku usaha baru di bidang perikanan dan kelautan. Misinya. Dalam prakteknya PDAMKP yang kami rasakan itu bukan seperti pelatihan-pelatihan yang terprogram, tapi lebih banyak pendampingan, mirip dengan penyuluh. Jadi orang yang mau usaha, orang yang sudah usaha, bagaimana untuk menjadi benar-benar pelaku usaha. Dari sekian ratus orang yang sudah kita belakangnya kan autodidak, tidak paham tentang manajemen administrasi untuk melakukan secara total. Kapan kita melakukan usaha budaya yang minta tolongnya ke para penyuluh administrasi. Maka PDAMKP kami perkenalkan dulu Pak, lupa Pak. Ini saya Taiku Sabah sebagai ketua lah ya nih. Sekretaris Pak Fahmi Lubis. Pak Fahmi masuk sebagai sekretaris. Sekretaris. Ya, sekretaris. Kita kan gaptek Pak. Jadi kalau bikin slide, bikin bahan tayang apa kata Pak? Ketika Bapak undang kita dapat amplop, mohon maaf, bening guyon lah ya, tapi serius. Dapat amplop 500.000. Kita bagi 4 orang. Jadi narasumber Pak ya Mas. Ya. Luar biasa nih Pak pengelola Pak. Nah itu Pak, yang jalan itu Pak Saiful Hadi. Ini latar belakangnya pembenihan dan pembesaran lele. Jejaringnya sampai Bali Pak, nanti tanya-tanya Pak Saiful Hadi. Itu juga punya kelompok, tapi namanya kelompok PKR Tawar. Masih satu kampung dengan kami. Kemudian yang rekam ini memang tugasnya Pak. Jadi walaupun tidak ada anak buah, tapi kan istilahnya kasih sarlat, maintenance. Dia ketua kelompok budaya ikan di Kecamatan Sobion, kelompok Edan Iwah. Yang satu bakal calon kepala dusun yang sudah purna. Nggak jadi, Pak. PDAMKP yang paling dititik fokuskan adalah harus punya jiwa sosial, jiwa saling memberi ilmu. Sebenarnya kita ini membuat pelaku-pelaku usaha baru, hakikatnya kan menciptakan pesaing. Orang yang kita didik, orang yang kita bina, ketika sukses itu kan pesaing kita. Bahkan rintisan awal itu akan hilang. Selama ini ternyata saya dibohongi sama Pak Saiku ya. Ketika beliaunya sudah pandai, beliaunya sudah maju. Bahkan wah, kita juga membuat jejaring kan, ada klaster-klaster usaha. Bagaimana menciptakan klaster usaha itu mulai dari nol mencari cacing sampai di bagaimana pasca panennya, marketingnya. Nah, tentu tidak potong kompas kan dalam membuat klaster usaha. Nah, ketika mungkin di fase ketiga dia sebagai pengasar benih, kita tampung ini kan untuk penampungan dari hasil itu, kita distribusikan ke pasar-pasar, ke konsumen. Kan ada kesan kita cari untung kan Pak. Ketika bisa potong kompas dari pengasar atau dari pembelian langsung ke konsumen, pasti ketemu selisih. Bahkan benih lele di Bali ukur yang biasa diminta kan ukur 78 cm, ukur 78 cm. Dari petani waktu dulu kita ambil sekitar Rp60, kita oper ke pedagang Rp80, sampai di Bali sekitar 125. Ketika orang yang kita beli 60 ya ketemu teman yang di Bali, misalkan di Tabanan, sudah saya beli 100, selisihnya kan sudah Rp40. Ini sudah kaget orang. Wah,
Pak selama ini saya dibohongi sama Pak Saibu gitu. Nah, padahal misi awalnya kita mencari bagaimana dalam klaster usaha ini saling menguntungkan tanpa ada yang dirugikan. Jadi kalau sudah potong kompas, alamat ini mau mati. Kemudian di 2018 sampai sekarang dampaknya luar biasa Pak. Itu bukan kami saja di BDKP ataupun budidaya di Banyuwangi, ini seluruh Indonesia ya, karena pandemi luar biasa. Pasar sulit, harga pakan tidak pernah turun. Itu problem sekali. Itu Pak, monggo silakan panjenengan koreksi saya, interogasi saya. Kan gitu Pak ya. Namanya studi banding. Serem Pak. Kan kalau bagus di studi, kalau tidak bagus dibandingkan kan gitu. Terima kasih Pak, kami kembalikan lanjutnya. Berarti pengurus ini nggak lokal sini ya? Iya. Jadi justru pengurus ini para ketua kelompok di berbagai tempat. Kalau mau ada kegiatan datang ke sini. Ya, ya. Itu bisa ditiru yang. Tapi ini masih mengajukan ya Pak, ini pertemuan ini mengajukan, terus belum ada jawaban ya Pak Sewu ya? Di Buleleng. Enggak. Oh, yang ini itu ya, dunia air kan kita ngajukan ini ya, ketua terkait bendara kan pergantian itu. Iya. Cuma kan belum ada balasan lagi. Ya kan secara aturan memang nggak ada aturan sih bahwa itu Iya. harus satu. Kalau kayak kelompok Pokdakan kan satu Desa. lokasi, satu desa gitu kan. Kalau P2MKP kan memang nggak ada aturannya Iya. kan. Dulu pernah Pak, di awal itu kita kelompok yang lola ada pelatihan umum 4 hari ya. Ini ngomong mungkin nanti dari sini sisi baiknya apa, sisi buruknya apa, silakan jangan nanti yang jadi ketika kita kelola dengan kelompok kan yang bisa kita ambil untuk honor panitia itu kan hanya di narasumber sama honor panitia. Sementara honor panitia yang dianggarkan itu 300.000 per hari belum BPH itu sekitar 280. Pelatih, kalau kita latih sendiri kan ada 2 pelatih. Kalau kita latih sendiri mungkin kesannya monopoli, maka kita undanglah pelatih dari luar. Jadi satu muatan lokal, satu muatan dari undangan. Yang diundangan kan sesuai yang mereka tanda tangani yang kita. Nah, yang pelatih lokal ini yang bisa kita bagi satu kelompok itu kan kita awalnya 19 orang yang mau ikut terlibat 7 orang dapat 1.500.000. Fair-fairan gitu nih Pak ya? Ya. Yang fair itu yang enak. 1.500.000 plus 280 ya, 1.800.000 itu kita bagi 8 orang plus saya 4 hari kerja belum laporan. Nanti supervisor kan minta laporan-laporan dan sebagainya yang tebelnya segini itu ya mesti kita bagi ke kelompok. Oh alah, ini bahasa orang Jawa, penaan golek cacing, enakan cari cacing waktu itu 1 liter itu 15.000 gitu. Sekali cari bisa dapat 3-4 liter, berangkat 2 kali bisa dapat banyak karena yang dibandingkan nilai uang. Maka di BDKP tetap harus orang-orang yang punya jiwa sosial, jiwa ingin membangun kemajuan dan kemandirian kewirausahaan. Kalau BDKP itu orangnya sudah sukses, tidak mungkin akan menjadi BDKP. Gak sempat. Itu ciri kami seperti itu. Monggo Pak, kopinya. Termisi ya. Rambutan hasil sendiri Pak. Jadi kalau P2MKP ini secara keseluruhan usaha apa aja Pak? Budidaya ikan apa aja?
Iya. Jadi di kami itu ada jenis konsumsi dan hias. Konsumsi yang kita prioritaskan itu lele, yang kedua nih Mas. Dulu pernah kita ikan mas. Cuman ikan mas ini kan juga mas kenapa kita pindah ke koi saja sama-sama Mas, ini sama ke koi. Dan Ewa ini spesialis koi Pak Eka yang rekam. Kalau ikan hias sangat banyak variasi, tapi hampir mayoritas yang kita kembangkan adalah yang dari famili Cichlidae. Itu yang paling gampang, variannya paling banyak, spesiesnya yang paling banyak di Cichlidae. Di nama-nama pasarnya bervariasi, termasuk Molly itu juga. Molly itu macamnya juga luar biasa banyak. Ya nanti bisalah kita lihat di depan di akuarium. Mudah-mudahan ini belum saya cek ada stok ikan nggak, paling kita akan bisa diinterview. Teman-teman ada yang mau di Ini Pak itu. Nah, ini kan P2MKP ya. Jadi idealisnya tadi kan seperti itu. Jadi dari sisi SDM mesti didukung oleh SDM yang memang punya jiwa sosial ya. Jadi ada visi-misi untuk membangun perikanan, membangun usaha-usaha yang memang ada di bidang perikanan. Ya, cuman setahu saya ya secara logisnya di dalam melakukan memberikan pelatihan itu kan butuh bahan dan sebagainya. Nah itu bagaimana P2MKP ini untuk menanggulangi hal tersebut? Jadi P2MKP itu yang direkrut itu kan pelaku usaha yang maju di bidang usaha. Artinya maju berarti sudah punya ahli, bahan. Yang ada bahannya. sudah ahli lah ya. Bisa ahli. Jadi dalam pelatihan seperti tadi, kecuali pelatihan yang terprogram Pak, itu kan harus ada item-item yang kita lengkapi. Itu baru kita. Tapi setelah kegiatan kan ada berita acara Itu kalau yang pelatihan dibiayai oleh atau kementerian. bisa Kalau pelatihan mandiri Pak, mandiri ya mandiri betul. Jadi ya gratis betul Pak. narik biaya ke peserta pelatihan gitu Nggak ada. belum pernah ya, belum. Ini mungkin P2MKP yang bisa dicontoh satu misal. Yang kedua Tugu Mina Asri Tulungagung. Jadi orang yang mau belajar ke situ ada tarif paket. Kemudian kita juga ada tempat magang Pak, tempat PKL di sekolah-sekolahan. Kemarin juga yang sudah langganan ada SMK Negeri Kalibaru. Kemudian kalau kunjungan itu Poliwangi, kemudian UNER yang sering kesini. Juga PS juga Pak ya. Iya. PS Akademi Perikanan Sidoarjo. Itu kalau mau PKL mau magang sama juga gratis. Nah yang di Tulungagung itu PKL Nginep di rumah warga Ada. gratis juga. tidak Pak, Oh, itu bayar. kan urusan yang lain. Oh, bayar tapi kan. Makan juga tidak gratis. Ya. Kan Nah, itu yang- sebenarnya yang di Tulungagung itu Pak. P2MKP ya selain pelatihannya ya dari rumah itu kan. Ya itu kalau kita sudah punya fasilitas untuk penginapannya, ya, tentu biasanya kan di tempat-tempat makan. Ya. Kita tidak bisa. Kena cas tapi kan. Bukan. Nanti yang betul-betul mandiri itu gratisan semua dalam artian yang diceritakan, yang disilukan itu adalah hasil ya langsung ya. Jadi sudah barang yang sudah jadi, bagaimana prosesnya itu yang dikeluarkan. Ahli yang sudah ahli jadikan ini. Jadi contoh simpel Pak ya. Ya. Simpel, Yang membuat Pak video. Fani ini orang yang tidak punya pekerjaan, sudah punya 2 anak. Ini kan sulit kesini. Jadi,
bahasa Jawa ini mbok yo aku tidak bisa gawe. Bahasa mbok yo itu apa bahasa Indonesia? Coba apa ya? Ya mbok yo. Yo, mbok yo saya ini diajak kerja gitu. Ya cobalah saya kerja. Nah, cobalah. Sudah. Biasanya pelaku pertama ini saya ajak untuk cari cacing, Pak. Cari cacing karena ini tidak butuh biaya asal mau cari. Dia dapat penghasilan. Saya jual 15.000. Yang 12.000 saya setorkan ke yang cari, yang 3.000 keuntungan dan biaya operasional saya waktu perawatan. Kemudian dia sudah bisa mengumpulkan uang. Bisa mengumpulkan uang. Memang saya tekankan untuk bisa mengumpulkan uang. Targetnya kamu 1 tahun harus punya kolam minimal 3. Targetnya gitu. Nah selama proses itu dia ikut usaha, tapi bagi hasil di sini. Kamu memindahkan lele, yang mengelola, yang mengusahakan dia, yang memodali dia, kecuali pakan buatannya. Setelah hasil, kita kan punya fasilitas tempatnya, sarana prasarananya. Setelah hasil dijual, kita distribusikan ke pembeli bagi untung tanpa dipotong biaya, karena biayanya pembelian kan sedikit sekali. Saya 25%, yang mengelola tadi 75%. Setelah dia benar-benar bisa mandiri, bisa membenihkan di rumah, silakan bawa indukan saya bawa ke sana untuk dikembalikan. Benar-benar rata-rata seperti itu yang di sini. Jadi kalau yang orang yang datang bawa uang karena mungkin dari luar negeri punya modal terus mau usaha, tolong saya ajari kok rumah. Yang rata loh kok ikut saya awalnya. Tapi justru dari sini Pak, ternyata mereka itu mudah untuk kita ajak kerja, mudah datang. Itu namanya orang-orang yang pada posisi drop seperti itu SDM-nya juga pas-pas, tipikalnya rata-rata juga keras. Nah, ini betul-betul bersekatan ya. Atau orang yang punya masalah, contoh Pak Saiful ini. Pak Saiful sekarang menjadi orang sukses. Dulu Ini bermasalah nggak? bermasalah Pak. Pak Saiful latar belakangnya beliau adalah peternak puyuh Pak. Burung puyuh. Burung puyuh. Datang dari Bali itu, bos besar di Bali waktu itu. Nah, datang ke Banyuwangi bikin usaha burung puyuh. Di Bali bisnisnya apa dulu, Pak? Proyek Pak, finishing. Oh, anu lah, Finishing turis, sipil. Untuk sampai finishingnya aja. Finishing villa. Villa nggih, hotel, rumah di Denpasar. Interior atau apanya? tuh? Interiornya, Pak. Interior. Terus kenapa itu, Pak? Namanya Saya punya masalah kok kayaknya masalah. burung puyuh Bangkrut, Pak. kan punya modal beli Pak, beli lahan di Beteng, bikin usaha Hasil dari finishing interior. burung puyuh besar. Ini kan dekat dengan rumah warga. Nah ini akan berdampak. Sudah usaha. Ternyata dari perjalanan burung puyuh keuntungannya juga sedikit sekali. Dikomplain warga, usahanya juga tidak begitu hasil. Ini tutup. Lahan kan nganggur Pak. Akhirnya dibikin kolam. Alhamdulillah. Sekarang Pak Saiful ekspansi, lahan tetangganya dibeli untuk perluasan lahan usaha. Saiful. Interogasi saja Pak. Berarti sekarang udah bermasalah lagi Pak ya? Sudah udah pernah ke Bali Pak ya? Finishing lagi. Kalau Pak Saiful lele, Pak. Nggih lele, Pak. Benih. Dulu kita pembenihan, sekarang kita membentuk klaster biar yang benih tetap membenihkan. Untuk pengasaran juga pemasaran,
untuk pembesaran juga pembesaran. Jadi kita bagi klaster biar lebih cepat putarannya. Hanya kita menambahi, kita bikin formula seperti M4 yang dibilang tadi, kita bikin sendiri untuk memfermentasi pakan dari pabrikan itu. Di Songgon. Bukan di daerah sini aja. Oh, Pak Saiful daerah sini. Iya. Yang soalnya Pak Eka ini, Pak. Eka ini Pak, yang Koi. klaster ya. Pendeterannya di Pak Eka, pemijahannya di Genteng. Di klaster sini pemijahan, di klaster sana Tapi koi. pendeterannya koi. Kolamnya besar-besar di ini Pak, kalau di Genteng ini kecil-kecil gini. Kalau di sana kolam tanah. Kolam tanah. Ini ya bikin-bikinan di sini benih lele. Soalnya kita benih lele dikit ada Pak. Semua dari Tabanan. Tabanan jangan-jangan dari Pak. Dari sini semua. Penyerapan terus terang. Kan bisa langsung dari sini ke Buleleng kan daripada muter Tabanan dulu. hampir 99% Pak, ini dari Banyuwangi masuk ke Bali Pak. Tapi dampaknya untuk pemasarannya yang di Banyuwangi itu sekarang agak susah masuk ke Bali untuk konsumsi Pak. Untuk konsumsinya, karena Bali kan punya panen sendiri. Tapi ya kita berbagi. Tapi kan dikasih kalau beli Oke. benihnya kan. Benarnya dikasih. Artinya kita Jangan-jangan membentuk karena klaster itu benihnya klaster nggak tersebut dikasih. tadi untuk mempercepat putarannya aja. Gantian. Sedikit dari sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini gitu. Kemarin yang terakhir juga ada yang pesan dari Bali ya Pak? Ya ada Pak Jero ini. Pak Jero. Apa Pak per ekor kalau Sesuai ukuran Pak. ya tadi itu 878 78 itu 200. 200 sudah sampai Bali sampai Belum. Oh, masih Belum sini. masih di sini. Ini Pak Kades. Kebetulan, Pak. Bang Ades pelihara ikan juga. Ya. Ini yang ngambil kebijakan bagaimana kita bisa tetap bisa pelihara, Pak. Iya nanti. Ini suruh ngambil uang ketahanan ini pangan itu. Oh ya kan ada program desa. Oh, sudah mulai cair ini dana-dana nih. Pertanian sudah saya cairkan. Mengenai dana pertanian itu 30 juta sudah saya cairkan untuk membantu pengobatan dan pengobatan dan beli obat dan anu ya. Kemarin. Nah ini Sengkaring ini kan sudah saya buatkan SK-nya. Nanti Sengkaring ini nanti tinggal mencairkan dana yang ketahanan pangan itu kan ada 258 juta itu kan termasuk diantaranya ini akan dapat dana dari itu. Itu kita gak bangun jalan tani gak wes jalan tani tak jalunin Jakarta duitnya ben wong-wong kuwi. Masuk Gitu. Pak. Ya. Kali itu. Pak, kita pindah di aula nggih. Oke, monggo di sana aja, monggo. Dari rekan-rekan yang hari ini kumpul di sini, perlu kita selalu mengaturkan terima kasih pada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu di sini dalam rangka silaturahmi. Ya, semoga ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dengan bagi kita. Ya, semoga selalu kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan dan Malaysia hingga kita nanti bisa mendapatkan sesuatu. Iya, yang sama. Ya, kok Mas Sengkaring itu pengennya memberikan sendiri Pak, sampai dari induk dari alam kita domestikasi. Cuma dari sudah ada 18-an indukan kita cari dari alam mati. Jadi tapi tetap semangat, pengennya ya di sungai ini
ada pok mas itu kita bisa domestikasi ikan sekarang itu. Di sana sudah ada zona perlindungan, zona penangkapan, zona budidaya itu. Oke, support sekali Pak Kades ini dalam apa ya mendampingi kelompok, juga sudah dibuatkan podcast gitu, seperti itu. Mungkin nanti yang bisa banyak cerita Pak saya saya mengawal ini ikan juga sangat sekali, terus dicoba di sini ternyata untuk pembangunan tempat pengolahan sampah. Dari Kementerian Kelautan itu juga punya program untuk sampah desa pesisir di situ. Itu jadi plastik diolah kayak dipanaskan itu bisa dijadikan bahan papan sampah plastik. Kan sampah plastik model kresek itu belum bisa dipakai tuh Pak. Iya. Kalau untuk botol lampu mah udah banyak yang beli. Jadi desa Tembok itu botol lampu itu udah dipres kemudian dikirim ke Surabaya. Tapi untuk sampah kresek yang itu memang belum bisa diperjualbelikan itu diolah dijadikan papan buat meja belajar dan sebagainya. Termasuk yang lumayan ini hasilnya desa Tembok. Kemarin kita kasih bantuan untuk kolam bioflok. Bukan kita juga, Kementerian juga melalui juga. Nah, kami wanti-wanti supaya desa itu bukan sebatas dapat kolam bioflok, tapi SDM-nya juga bisa. Nah, Pak desanya itu Pak Mentornya nganggarin untuk kegiatan pelatihan. Harapannya sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti itu bisa diajarin oleh masyarakat seperti Pak Saiku ini ya, tapi bukan yang dari Banyuwangi gitu kan. Nanti bayar perjalanan busnya mahal juga, kontraknya mahal. Ya tidak punya rekening Pak. Uang cash saja. Jadi harapannya memang ada masyarakat dekat situ yang bisa mengajari. Ketika ada masyarakat yang ingin berusaha itu bisa belajar sama masyarakat yang ada di situ. Kan ada juga masyarakat ya Pak Saiku tadi bilang ya harus jiwanya sosial. Karena kalau dia pinter terus ngajarin itu kan sebenarnya menciptakan pesaing katanya Pak Saiku. Bisa aja dibohong supaya gagal terus. Karena kalau dia berarti jadi pesaing. Nah, memang kami harapannya datang ke sini itu untuk melihat tata kelola sebenarnya seperti apa di Banyuwangi ini. Nah, kami lihat di YouTube juga. Saya nggak tahu mungkin Mas Edi yang upload. Ya Pak, Edaniwa Channel Pak. Ya itu juga channelnya. Jadi ya mudah-mudahan ada yang bermanfaat bisa kami bawa pulang. Untuk salah satunya saya tadi yang sekilas lihat itu konsep tata kelola itu kami bisa tiru, kemudian program semua rumah, pekaraman rumah ada kolamnya. Karena kan sebenarnya nggak mahal-mahal dan juga bikin kolam kan bisa dulu ya modal awal itu juga bisa dilihat bikin sehat juga kan awet muda. Kalau yang punya kolam awet muda. Ya kalau Kalau gampang nanti saya ceritain caranya gitu. Siklus manusia kita berhentikan, kita naik pada fase awal lagi. Mungkin itu Pak Kades yang bisa kami sampaikan. Kami datang dari pagi sempat main ke kantor dinas dulu tadi, baru kemudian diantar sama Mas Kami. Mungkin itu Pak Kades, Pak Saiku. Oke, terima kasih. Saya sedikit bercerita Pak. Jadi kalau jangan mau tahu ceritanya tentang desa Renglon nanti bisa diketik di desa Renglon itu desa Renglon biasa. Yang jelas bukan saya memamerkan desa saya sendiri, tapi Renglon juga mengadakan juara nasional Pak ya dari berbagai kategori. Itu bisa dilihat seperti itu. Jadi kalau studi banding di desa itu hampir kalau seminggu nggak ada studi banding, Pak Kepala Desa ngeluh disirah. Lurah. Tapi kalau sering-seringan juga kalau Kembali apa beda NKP Pak. Kalau di Buleleng itu memang yang belum ada di bidang budidaya Pak. Kalau yang di pengolahan sebenarnya ada Mas Somali Mendra. Oh sudah ya. Karena budidaya umumnya sudah ada kegiatan itu yang kami
nggak kita kerjasamakan dengan ada namanya desa Patas, ada yang jauh di Lingkungan, kita di situ videonya di Patas, tapi orangnya yang juga masih ikut. Pelaku utama di semua ini bukan hanya sekedar bisa ngomong, tapi juga bisa gerak. Dan tidak hanya bisa gerak, harus punya saat-saat di mana pelaku utama itu harus seperti orang gila. Opo jare wong ngomong, jadi terserah kata orang. Tapi ketika sudah ada hasilnya, ini mereka akan merasakan nikmatnya. Nah, salah satunya dari program desa melalui pemerintah kabupaten, tentunya kita membangun juga namanya kok Darwis kelompok sadar wisata. Nah, targetnya usaha yang kita kelola bersama, yang kita usahakan bersama, bagaimana akan mendapatkan hasil. Jadi kan bisa kita ciptakan namanya wisata edukasi. Jadi budidaya pun kita bisa bikin paket wisata edukasi di sekolah-sekolah, di TK, di SD ini sudah mulai. Jadi ada kegiatan namanya outbound kita tawarkan, sehingga ikan yang di sungai ini yang ngasih makan bukan lagi kita, tapi anak-anak yang datang. Kita hanya jual pakannya saja, 2.000-an kita kemas kecil-kecil, cukup untuk ngasih pakan. Mereka datang beli pakan tanpa kita tarik masuknya, kita hanya sebagai guide-nya saja. Kemudian difasilitasi oleh dinas pengairan, ada kolam yang diberi saluran itu untuk dikelola oleh kelompok. Nah, salah satu strategi pengembangan itu yang kita terapkan. Kemudian benar B2MKP ini yang di budidaya memang belum begitu menarik Pak kalau kita profitkan untuk paket pelatihan budidaya. Bapak tadi yang dari Pak Kontrol dari Kediri, saya belajarnya juga di Kediri. Saya di daerah Pare itu kan ada desa Surowono. 2001 itu sudah juara 1 desa pameran ikan 2001. Saya lihat di papan tulisan 5,7 hektar kolam atas, artinya kolam beton, kolam pekarangannya itu sudah 5,7 hektar satu desa. Kemudian yang di kolam tanahnya itu 59 hektar, tapi real. Nah, dari situ saya terinspirasi masuk ke kampungku gak iso kaya Surowono kan gitu. Pulang dengan misi seperti itu. Nah, akhirnya ya alhamdulillah dengan berangkat bersama melalui kerjasama dari semua sektor, kampung kami yang kecil ini benar-benar sekarang walaupun bukan yang mendominasi, tapi benar-benar pelaku budidaya ikan sudah banyak. Dan masih kalau utamanya ikan hias, kita untuk kebutuhan pasar masih disuplai lebih dari 70% dari Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Jadi, karena kita transit ke Bali, nah, kita transit mau masuk ke Bali kan lewat Banyuwangi. Kita untuk kebutuhan Banyuwangi saja ikan hias sering kekurangan selain koi. Koi saya sudah belum ya Pak ya. Siap. Jadi banyak hal yang bisa kita kaji bersama. Cuman ada satu yang menarik dari salah satunya yang jenengan sampaikan tadi Pak. Desa kami juga merencanakan bagaimana pengolahan sampah. Karena sampah ini bukan masalah sebenarnya, tapi selalu bermasalah. Dibahas itu juga masih masalah, dilakukan bermasalah. Jadi sampah plastik seperti tas kresek dan sebagainya bisa diolah. Ini menarik sekali Pak. Nah, nanti program dari Pak Kepala Desa tentang sampah ini bisa meniru. Jadi memang bisa menyampaikan juga mungkin melalui WhatsApp atau mungkin sekilas di sini tentang itu. Karena yang benar yang kita kelola masih
sampah yang bisa kita jual kiloan, kemudian sampah organik itu pun belum seberapa. Nah, yang sampah plastik ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya Pak. Mungkin sedikit Pak cerita Pak. Karena kita punya pasar pemerintah daerah itu 2 tempat, masing-masing satu hari itu bisa 3 ton. Ada. Kalau kita sudah survei lapangan untuk kaitannya dengan sampah rumah tangga, kita ambil tengah aja 4 ton. Kita punya penduduk kakaknya itu 8.035. Kurang lebih kita punya sampah setiap hari 3 ton lebih 200. Itu sudah 9 ton. Kita punya RTH setiap harinya itu 500 kilo. Kita punya sentral kuliner mulai dari kantor pos sampai perempatan Maron. Itu kurang lebih sekitar 700 kiloan. Nah, kita punya sampah itu sekitar 10.000 per hari. Sehingga kita ini sebetulnya kaitannya dengan sampah tadi. Nah, itu sampah ini kalau saya memang jadi masalah. Karena orang itu buang sembarangan gitu kadang-kadang. Kita masih menggunakan tipe 1 yaitu tumpuk buang. Itu yang memindahkan masalah. Iya, memindahkan masalah aja. Tetapi keinginan kita sebetulnya itu pakai tipe 2. Tumpuk tidak dibuang tapi kita olah. Nah, itu saya tadi tertarik dengan sampah yang disebut residu tadi. Residu kita itu sebetulnya menginginkan agar residu itu adalah sisa sampah yang paling bagus untuk dibuat briket. Maka kita larinya nanti percetakan briket. Nah, kita nanti memang ingin mengesahkan ada satu aset desa yang kurang lebih 12.000 meter persegi itu ada di sebelah timurnya tanah ini. Nanti kita sahkan melalui mustik. Kemudian kita serahkan kepada pihak tim sampah Gendeng Kulon dalam rangka untuk dimanfaatkan pengelolaan sampah yang ada di Gendeng Kulon, khususnya Gendeng Kulon. Kita Gendeng Kulon aja saya kita sudah tidak mampu, belum desa yang lain gitu. Tetapi dengan alat briket ini bisa mencetak 1 jam 2 ton. Nah, insya Allah itu bisa teratasi dengan pembuatan itu. Residu mungkin tidak ada, paling tidak 20%, dari itu 30% lah. Itu mungkin bisa diolah untuk kepentingan itu. Nah, lari kita itu ke sana itu. Lari kita ke sana itu, tapi insya Allah kemungkinan saya tertarik untuk di lapangan di Tembok itu. Karena kemarin kita sudah di lapangan di Malang. Hasilnya cukup lumayan juga. Kita kerjasama insya Allah dengan Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta sana. Kemarin kami mengajukan proposal dan insya Allah kalau di ACC mungkin turun ada dana 600 juta itu untuk pembelian alat pencetak briket, kemudian biar dan tempat sampah itu. Kemarin kami sudah ajukan pada sistemik, kita minta sarana untuk akses jalan untuk menuju ke tempat itu. Nah, kalau itu memang iya, hasil pelatihan kami dengan Norwegia itu 20 tahun itu 20 bulan itu insya Allah di tahun 2023 itu insya Allah kita sudah bisa itu. Nah, mohon maaf nanti kita mau petunjuk aja kalau ke Tembok supaya ada apa-apa yang dihasilkan di Tembok itu kan, karena kini tidak ada, oleh sebab itu saya kalau di Biru itu tidak berani, karena ada juga yang di sana ada sesuatu yang bagus, maka yang perlu kita tinggalkan itu. Insya Allah itu ini, insya Allah saya katakan Gendeng Kulon ini bisa kaya karena sampah, insya Allah gitu. Dan keinginan kita sama untuk menyuplai dana yang digunakan untuk BPJS-nya orang tidak mampu itu, dan sekaligus kita menginginkan yang kedua kita agar bisa membayar pajak bagi orang tidak mampu. Itu keinginan kami begitu itu. Yang ketiga kita menginginkan mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Itu aja yang sebenarnya keinginan kita dari sampah. Sayangnya mengubah mindsetnya orang itu sulit sekali, bahwa sampah itu mesti bau, menjijikkan, lalat. Nah, ini yang mengotori pikiran seseorang karena mereka belum melakukan. Kalau sudah tahu uangnya, insya Allah bau itu akan hilang menjadi wangi karena ada uangnya itu. Gitu. Nah, sekarang ini untuk berubah menjadi wanginya ini repot. Nah, provokator itu banyak karena musuh politik, Pak.
sayangnya ke Pak Adi, saya itu cuma diangkat 6 tahun. Kalau mungkin sama dengan pegawai negeri gak rusuk-rusuk Pak. Gitu. Saya 6 tahun, mendekati 6 tahun mesti musuh politik muncul. Ada aja provokator yang ini kan kita mau ya. Bahkan kalau kita mencari sumbangan di sana banyak gitu. Seperti contohnya saya mencari sumbangan untuk bedah rumah 20 juta. Kemarin kita dapat tuh diberi 100, kita hanya dapat 79 rumah yang kita data. Sekarang ini tambah 51. Kita kurang lebih sudah ada hampir 180 sekian rumah yang dibedah dengan 20 jutaan. Itu aja kalau katakan 2018 sih, 2023 mandek kok gak bisa diterusnya sama gak duwe saingan loh. Kata siapa nggak punya saingan? Gusti Allah tuh milih orang kan gak tahu kan. Mantap. Itu kan saya katakan jangan gitu. Kalau selama kita punya SK mengapa tidak kita gunakan? Contohnya seperti itu. Insya Allah saya nanti akan sowan mungkin sama Pak teman-teman dari ikan ini, kita akan sowan ke sana mungkin, dan tim apa? Tim sampah kita akan pergi ke tembok, sowan ke tembok. Nanti kita akan juga pergi bagaimana membuat yang tadi balok tadi untuk tempat meja dan sebagainya. Kalau tidak melihat kan hanya cerita aja orang enggak, hanya bisa membayangkan tapi tidak bisa menciptakan. Ya membuat, menciptakan kan sing kuwasa nih. Tidak bisa membuat. Tapi kalau kita sowan ke sana, oh seperti ini tuh caranya. Insya Allah kita bisa. Kita punya ahli pembuat mesin, ahlinya dari Gendeng Kulon. Kita sudah punya alat pencacah plastik, sudah punya satu. Kita pencacah untuk organik sudah punya satu. Insya Allah nanti kita akan beli alat yang disebut yang dibuat sendiri. Kalau beli itu kurang lebih 500 sekian juta, tapi kalau kita membuat sendiri itu kemarin sudah dirancang sekitar 300 sekian juta, itu sudah bisa menjadi alat briket untuk mencetak briket. Nah kalau briketnya muncul pasti ada kompor briketnya. Kompor briketnya muncul pasti ada UMKM penjual kompor dan penjual briketnya. Itu laninya ke sana, itu namanya usaha. Orang bercita-cita kan mulai dari mimpi, siapa tahu nanti mimpi ini dari kenyataan kan nanti akan bisa mengangkat kesejahteraan warga Gendeng Kulon. Hanya itu saja yang kemungkinan yang bisa saya lakukan. Dari kami tidak bisa ngomong terlalu banyak tentang sampah karena kami hanya baru muncul bank sampah aja kecil, per RW itu ada muncul tuh. Terus makot juga kecil gitu, kita belum bisa mencet. Tapi yang 258 juta, yang 180 juta insya Allah yang untuk ketahanan pangan itu kita ada kerjasama. Masing-masing Pokmas kita beri 5 juta, tapi dia pengennya apa? Saya mau budidaya ikan lele, berarti awakmu butuh pakan toh, tolong kamu beli margot di sampah. Jadi nanti ada tanam saham itu berupa kerjasama aja. Jadi tanam saham ini bukan uang. Kemarin sudah kita bicarakan, insya Allah kalau itu berjalan. Terus untuk TPA-nya juga sudah siap. Kalau TPS P3R-nya sudah siap kita punya. Insya Allah nanti kita berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan kesejahteraan. Ya sebelum SK saya habiskan 2023 akhir kan. Tuh, kalau masalah terus atau tidak, kalau lanjut atau tidak, opo jari singkono aja. Jadi kita Sekarang periode keberapa? Saya baru pertama. Iya. kedua. Kalau untuk berikutnya masih ada kedua dan ketiga. Jadi yang kedua Nah, itu tak tahu lagi. besok 2023 Desember itu saya SK Gaten. Nah itu apa diperpanjang, katanya ada 3 poin perpanjang waktu, perpanjang dicarikan visi yang baru sampai pelaksanaan pemilihan. Yang ketiga itu apa itu? Pemilihan kepala desa, yaitu nanti apa kata Singkuwoso dan apa kata pemerintah. Saya nggak tahu, karena saya bukan warga sini, saya daripada duit sakit lebih baik. Oh iya berarti Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti Ya. kami tidak bisa mendampingi sampai selesai karena kami ada penggarapan pelengsengan ini baru galian ini tadi. Ya nanti kita tinjau ke lapangan. Ya kami serahkan sepenuhnya pada tim di sini untuk membimbing pendampingan jenengan. Antar gimana nggih? Terima kasih sekali Pak Saiful, rencang-rencang Mas Gepeng, Mas Saiful. Mas Fahmi lalu lali. Pak nggih
Monggo semuanya, monggo nanti apa yang dengan keinginan biar didampingi rekan-rekan. Itu saja tanggapan, terima kasih. Insya Allah kita lancarkan soal ke tembok untuk mengetahui kegiatan yang ada di Singa Ambara Raja Pak Iya. namanya ya. Lambangnya kota Singaraja. Dari bahannya apa Pak itu Pak? Bahannya dari residu plastik. Ini kebetulan Tas plastik. kresek, ya tas kresek yang tidak bisa dimanfaatkan. Siap. Kita gunakan piala, trofi, bisa juga untuk aksesoris yang lain kan. Siap. Ini solusi untuk sampah. Oke. Luar biasa dari Buleleng. Gimana lagi nih? Ada. Ada. Baik, Kalau mau ke Pulau Merah ya monggo. monggo. Di sana tidak hujan kayaknya. Melok 60 merah kan? Masuk. Saya mau jemput nyonya ke Genteng. Genteng ini nggak Genteng. Nyonya nginep di Grand Surya di Gambira. Oh. Yang bekerja. Pulau Merah apa bedanya? Kalau orang Bali ke Pulau Merah, Sama-sama pantai sebenarnya. Iya, tapi kan belum pernah ke pantai. Kan momen yang dicari. Pulaunya itu Lubuk Merah. Momennya yang dicari, tempatnya. Pulau Merah walaupun sama. Pulau Merah. yang bagus kalau ke Pulau Merah itu menjelang petang Pak. Baru pulaunya. Ya tapi terserah teman-teman. Soalnya kalau Mau langsung Pak, pulang bicara atau Pulau mau Merah jalan. itu kan jaraknya ke sana. Ketika kita ke sana itu lain lah ceritanya lagi. Kesannya itu loh. Kan orang cerita Pulau Merah. Wis tahu. Udah begini Pak. Orang Bali naik kereta api, itu kebanggaan itu. Soalnya di Bali kalau kereta api. Iya. Iya. Tapi ke Pulau Merah kalau pakai kacamata hitam nggak jadi merah, Pak. Dia siap dibawa kemanapun. Nggak bawa baju tadi, Pak. Nggak apa-apa. Renang juga pakai baju itu juga nggak apa-apa. Ayo. Oke? Oke, terima kasih. Matur. Mohon maaf semuanya. Pak, Matur nuwun, Pak. jangan bareng loh. Pak, makasih. Siap, siap. Saya mau disalami. Mas Ami ke sana kan? Ikut ya? Ya udah, ikut lah, Pak. Ya kene sik gak apa-apa Pak Ami, nggo ono mobile Pak Gepeng kok. Terserah. Mana Pak? Enggak usah ikut, enggak apa-apa. Cukup tahu Pak. Kenapa? Motormu di mana? Enggak ada kendaraan di di dinas. Iki ikut iki. Gampang ngo Pak Gepeng ngeterne engko. Kenapa? Pak Fahmi. Iya. Enggak Pak, mau pulang kok ini? Mau pulang. Ke sana. Enggak jadi ke Pulau Merah. Sajane umpet di jane Pulau Merah gak sanggup sampean iki. Udan. Enggak gowo salinan aku. Ya udah. Saya udah dari hari Kamis nih akan balik. Gak usah takut nggak diajak ke Bali ini. Dekatnya dinas perikanan itu kan ada homestay terus masing ingin tahu sih apa isinya kalau mau agenda sendiri Sudah lama ini Pak Manap ini. saya agenda sendiri. Iki gak sitam deh. Kene tak terne engko. Langsung balik. Tak terne mereka tanggung jawab ya. Aku melu iki ana. Iki gak sitam di Pulau Merah. Oh ngono. Ya wis. Iki balik mbaknya. Iki sing Pak Manap tok iki. Oke, Pulau oke. Merah Pak Manap tok. Ketoke sentimen ambe aku gak disalami aku yo. Saya Pak Manap apa nginep ning Surya yo. Balik hari ini sore Mas. Muter-muter dulu. Hati-hati.
Nggih. Terima kasih untuk Dinas Perikanan Buleleng yang telah mengasih cindramata apa Pak iki? Garuda Wisnu Kencana. Betul. Garuda Wisnu Kencana. Bahan-bahannya patut kita contoh. Ini dari residu plastik, sampah-sampah residu plastik kresek yang dijadikan seperti ini. Kita patut mengapresiasi. Terima kasih Dinas Perikanan Buleleng Bali. Iya lagi loh, teko Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Ya. Bahannya apa bahannya? Bahannya kita teko sampah plastik kresek dipres ya toh, dijadikan seperti ini. Bisa untuk meja atau atap-atap atau papan bagaimanapun seperti ini. Ini hasilnya dari sampah plastik. Mantap, mantap. Mantap, Bro. Mantap. Ya iki oleh-oleh ya kuwi. Kurang aslinya Pak, terlalu ya. Ya, ya piala bergilir. Kok piala bergilir? Saiki aku, sesuk jenggoken. Ngono piye? 6 bulan Pak kudune ben 100. Ayo, harian toh? Oh, harian. Oh, megawe harian cocok.